Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Rifan Faiz. Saya lahir di Bantaeng pada tanggal 17 Desember 2004 dan sekarang berumur 19 tahun. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saya memiliki hobi bermain bulu tangkis dan berenang. Kali ini saya akan menunjukkan perkembangan saya dari umur 0 sampai 12 tahun. Yang pertama saya jelaskan adalah teori perkembangan anak Jane-Piaget. Teori perkembangan anak Jane-Piaget adalah salah satu teori paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan. Piaget adalah seorang psikolog asal Swiss yang banyak mempelajari bagaimana anak-anak berpikir, belajar, dan berkembang seiring bertambahnya usia. Ia mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak tidak bersifat linear, tetapi terjadi melalui serangkaian tahapan yang berlangsung seiring dengan proses maturasi biologis dan pengalaman dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, tahap teori perkembangan anak Jane-Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap pra-operasional dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal dari 11 tahun ke atas. Yang pertama adalah tahap prenatal. Masa prenatal adalah proses perjalanan kehidupan dari kandungan. Tahap ini adalah awal dari perjalanan kehidupan yang luar biasa. Setiap detik, setiap menit, kehidupan baru ini mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang luar biasa. Dari cerita ibu saya bahwa mengalami masa kehamilan yang cukup lama sampai 44 minggu dan akhirnya setelah perjalanan panjang dan penuh keajaiban, saya lahir. Begitu saat kelahiran tiba, dengan detak jantung yang kuat, bayi menyambut dunia dengan tangisan pertama yang menggema sebuah awal kehidupan baru. Menurut cerita dari ibu saya bahwa alhamdulillah pada saat proses kehamilan ibu tidak merasakan apa-apa. Hormon-hormon dalam tubuh mulai berperan penting dalam selama proses kehamilan ibu tetap melaksanakan semua aktivitasnya seperti biasa. Memasuki trimester pertama, bayi mulai berkembang pesat. Pada minggu ke-7, organ-organ utama bayi seperti jantung, otak, dan ginjal mulai terbentuk. Pada trimester kedua, janin bisa bergerak lebih aktif, dan ibu mulai merasakan perbedaan bentuk tubuh. Pada minggu ke-20, ibu bisa menjalankan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat perkembangan bayi dan mengetahui jenis kelaminnya. Memasuki trimester ketiga, bayi semakin besar dan tumbuh lebih cepat. Pada minggu ke-30, janin sudah memiliki ciri-ciri seperti mata yang terbuka dan bisa merespon cahaya. Ibu mulai merasakan perut yang lebih besar dan sering merasakan tidak nyaman, karena perut yang semakin membesar memberikan tekanan pada organ tubuh lainnya dan janin yang bergerak lebih aktif seperti menendang-menendang. Setelah melewati proses persalinan, akhirnya bayi yang sudah berkembang selama 11 bulan itu lahir ke dunia. Bayi yang telah tumbuh dengan baik selama 44 minggu akhirnya dapat menyentuh dunia luar. Pada saat pertama kali melihat wajah si kecil, ibu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Semua perjuangan, rasa lelah, dan ketidaknyamanan selama kehamilan terbayar dengan suara tangisan pertama bayi yang baru lahir. Selanjutnya adalah tahap sensori motor dari 0 sampai 2 tahun. Saya lahir pada tanggal 17 Desember 2004 melalui persalinan normal dengan berat 4 kg. Setelah lahir, di minggu-minggu pertama dari cerita ibu, saya hanya bisa melihat benda-benda yang berada sangat dekat dengan mata dan penglihatan utama masih buram. Namun, sudah bisa merespon suara dengan menggerakkan mata atau kepala, terutama ketika mendengar suara ibuku. Mulai mengangkat kepala sedikit di saat tengkurap, tanda-tanda awal kekuatan otot leher mulai berkembang. Usia 2 bulan mulai senyum, di mana senyum ini adalah tanda bahwa dia mulai mengembangkan keterampilan sosial yang pertama, yakni respon emosional terhadap orang di sekitarnya. Usia 4 bulan mulai mengenggam mainan yang diberikan kepadanya. Kemampuan motoriknya mulai berkembang. Ia bisa menggenggam dengan kuat dan memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Usia 6 bulan mulai bisa duduk dengan bantuan dan kadang-kadang dia akan mengoyangkan tubuhnya ke depan dan ke belakang. Ia mulai belajar untuk mengontrol tubuhnya dengan lebih baik dan kemampuan tangan serta matanya semakin terkoordinasi. Pada usia ini, saya mulai mengkonsumsi makanan padat pertama kali seperti bubur atau buah, meskipun ASI tetap menjadi makanan utamanya. Di usia 9 bulan, saya mulai belajar mengerangka. Ia senang merangkak ke sana kemari dan mulai menyentuh benda-benda yang ada sekitarnya. Pada usia 12 bulan, sudah bisa berdiri dengan sedikit bantuan. Pada usia 1-2 tahun, saya sudah melakukan banyak aktivitas dilakukan. Yang pertama adalah berjalan dan berlari. Pada umur usia 1 tahun, saya semakin terampil dalam berjalan, berlari, dan menyeimbangkan tubuhku. Yang kedua, berbicara dan menyebutkan kata.
Di usia 1-2 tahun, saya mulai mengungkapkan kata-kata pertama saya seperti ayah, ibu, dan bola. Yang ketiga, membaca buku gambar. Pada usia ini, saya mulai tertarik pada gambar dalam buku, menyusun balok atau mainan susun. Pada umur 1-2 tahun, saya dapat mulai menyusun balok atau menyusun susunan yang sederhana. Ini membantu saya mengembangkan keterampilan koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga, menepuk, menggenggam, dan menyentuh. Aktivitas seperti merebas bola kecil, menyobek kertas, atau memegang alat makan seperti sendok dan garpu membuat saya melatih bagian otot-otot tangan saya. Yang keempat, mengenal warna dan bentuk. Saya mulai bisa mengenali warna dasar dan bentuk geometri seperti lingkaran dan kotak. Selanjutnya adalah tahap praoperasional dari 2-7 tahun. Pada usia 2-3 tahun, aktivitas yang saya lakukan adalah yang pertama berbicara dan berinteraksi. Pada saat usia 2 hingga 3 tahun, saya mulai memperluas kosakata saya. Berbicara tentang aktivitas sehari-hari atau bertanya mengenai gambar dalam buku dapat merangsang perkembangan bahasa saya. Yang kedua adalah belajar makan sendiri. Makan sendiri baik menggunakan sendok atau garpu membantu saya mengembangkan kemandirian. Yang ketiga, belajar mengenakan pakaian. Pada usia ini, saya mulai belajar mengenakan dan melepaskan pakaian saya sendiri. Ini adalah keterampilan yang penting untuk kemandirian saya. Yang keempat, merapikan mainan. Meskipun pada usia ini saya perlu bimbingan, saya dapat mulai belajar untuk merapikan mainan setelah bermain. Yang kelima, mewarnai atau menggambar. Mewarnai atau menggambar dapat membantu saya mengembangkan keterampilan menggenggam dan koordinasi tangan dan mata saya. Pada umur 3-4 tahun, secara fisik, pada usia ini saya terampil dalam gerakan tubuh. Sudah bisa berlari lebih lancar, meloncat, memanjat, dan bahkan mulai mengendarai sepeda roda 2 dengan bantuan. Keterampilan motorik halus saya juga berkembang. Saya bisa memegang pensil dengan lebih baik, menggambar garis lingkaran sederhana, serta mulai menata balok atau benda kecil secara lebih rapi. Secara kognitif, saya sudah bisa memahami angka, bentuk, dan warna, serta mulai mengenali huruf-huruf pertama. Secara sosial, saya mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap teman sebaya. Saya mulai bisa bermain bersama, meskipun sering lebih suka bermain, belajar tentang pentingnya berbagi mainan. Secara emosional, saya mulai mengenali dan mengelola perasaan dengan lebih baik. Mulai lebih mandiri, ingin melakukan banyak hal sendiri, seperti makan, berpakaian, atau membersihkan dan merapikan mainan. Usia 4-5 tahun adalah tahap penting bagi saya untuk mengembangkan keterampilan dasar yang akan mendukung saya di masa depan, baik dalam kehidupan sosial, pembelajaran, maupun kemampuan motorik. Pada usia ini, saya semakin siap untuk memasuki dunia sekolah dengan keterampilan sosial dan kognitif yang semakin matang. Pada usia ini, saya senang diajak untuk liburan ke pantai, bermain dengan air atau pasir. Sangat menyenangkan yang dapat memberikan pengalaman sensorik. Pada usia 5 tahun 6 bulan memasuki sekolah TK-RA di mana di TK mengikuti kegiatan les membaca, mengaji Iqra, dan Drambin dengan aktif latihan untuk mengikuti lomba dan memenuhi undangan untuk tampil. Secara keseluruhan, anak usia 6-7 tahun saya sedang berada di tahap transisi yang penting, dari masa kanak-kanak awal menuju masa perkembangan yang lebih kompleks dalam berbagai aspek kehidupannya baik dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Pada usia 6 tahun 6 bulan memasuki dasar di SD 3 Palu, di SD saya melanjutkan minat saya pada kegiatan drum band. Selanjutnya adalah tahap operasional konkret dari 7-11 tahun. Pada saat saya usia 7-8, saya selalu ingin tahu tentang segala hal di dunia ini. Sejak kecil, saya sangat menyukai buku-buku sains dan biologi dan sangat sering bertanya kepada orang tuaku, mengapa langit berwarna biru? Sehingga saya mulai menunjukkan perkembangan yang lebih pesat, baik dalam hal keterampilan sosial, kognitif, maupun emosional. Selain itu juga, pada usia tersebut saya mempunyai cita-cita menjadi dokter karena kesukaan saya pada dunia biologi dan sains. Saat di umur 8-9 tahun, saya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah yakni Pramuka. Banyak kecakapan dasar yang saya dapatkan melalui kegiatan Pramuka ini. Di antaranya belajar bercamping, belajar memasak, belajar kerjasama sesama antara guru, dan berpetualang bersama teman-teman lainnya. Selain itu juga, saya juga mulai belajar naik sepeda. Meski saya merasakan jatuh berkali-kali, tetapi ada ayah yang selalu memberikan semangat sehingga saya berusaha untuk bangkit lagi. Pada usia saya umur 9-10, saya ingin menambah kegiatan saya pada saat SD. Suatu hari, saat sedang berjalan pulang dari sekolah, saya melihat sebuah kelompok anak-anak sedang berlatih drum band di lapangan sekolah. Mereka mengenakan seragam berwarna pink, ungu, dan hitam.
tampak sangat gagah dan seru dengan setiap ketukan drum yang mereka mainkan. Saya berdiri terpukau. Pandangan saya tidak bisa lepas dari para pemain drum yang sedang berlatih. Setelah meminta izin pada orang tua, saya mendaftar untuk mengikuti seleksi drum band di sekolah. Saya merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Meski seleksi dimulai, saya mencoba memainkan drum dengan sebaik mungkin meskipun sudah bermain drum sewaktu TK, tapi belum pernah bermain drum secara serius sebelumnya. Awalnya, ketukan saya tidak begitu tepat, tetapi saya tidak menyerah. Saya mengingat apa yang dia lihat saat para pemain drum band itu berlatih dan mencoba menyesuaikan ritme. Beberapa hari kemudian, saya dan temanku menerima kabar gembira. Kita akan bermain drum band di kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Suatu hari saat latihan menjelang pertunjukan, saya merasa sangat cemas. Saya tahu akan ada pentas besar di depan para pejabat gubernur, orang tua, dan guru. Saya khawatir jika salah ketukan atau tidak mengikuti irama. Tetapi pelatih saya, Pak Romi, mendekat dan berkata, "Ingat Faiz, drum band itu bukan hanya tentang ketukan yang sempurna, tapi tentang bekerja sama sebagai tim. Jangan takut untuk membuat kesalahan. Kita semua akan saling mendukung." Kata-kata itu memberi semangat baru bagi saya. Saya menyadari bahwa yang terpenting bukan hanya sempurna, tapi juga semangat dan kerjasama dalam tim. Saya pun berlatih lebih keras, berusaha menghafal setiap ketukan dan gerakan dengan tekun. Pada umur 10-11 tahun, saya mengikuti banyak kegiatan, seperti ikut olimpiade biologi, drum band, dan acara menari tradisional. Pada foto tersebut, saya mengikuti tarian yang berasal dari Papua, yaitu tarian Sajojo. Pada acara tersebut, kita mendapatkan tamu yang berasal dari Australia. Pada acara tersebut, saya dan teman-teman saya menari dan menyambut tamu. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal, 11 tahun ke atas. Pada umur 11-12 tahun, saya sudah mulai fokus mempersiapkan segala ujian dan fokus memasuki jenjang sekolah lanjutan, yaitu SMP, di mana saya akan berpisah dengan teman SD karena beberapa akan pindah kota dan memasuki sekolah yang berbeda-beda di daerah lain. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton perkembangan saya dari 0 sampai 12 tahun. Sampai jumpa dan semoga bertemu lagi. See you!